Jadi udah masuk Pak itu, bermazhab termasuk gak Ustaz? Ya termasuk. Kan bermazhab itu bagian dari mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah melalui jalan yang terpercaya melalui para ahlinya. Menyangkut pemahaman sunnah. Jadi kalau ada satu kelompok, ini hadis Nabi yang bilang begini, Anda ingin menolak hadis Nabi. Kita itu tidak menolak hadis Nabi. Kita kadang-kadang hanya menolak pemahaman yang kebetulan kurang tepat menyangkut hadis Nabi. Menurut saya hadis ini begini pemahamannya. Oh, orang lain ada yang memahaminya beda. Yang satu punya rujukan, yang ini punya rujukan, mari kita terima sama-sama. Tanpa harus merasa saya berpegang teguh kepada sunnah, yang lain tidak. Ada kan sebagian, sebenarnya kita nggak ada masalah dengan celana cingkrang. Tapi masalah kita adalah sama orang-orang yang merasa kalau dia berpakaian cingkrang, itu dia sesuai sunnah. Yang tidak cingkrang tidak sesuai sunnah, betul nggak? Ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu. Sebagai muslim yang baik kita perlu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat. Jadi digaransi sama Nabi, selama kita berpegang teguh kepada dua hal ini kita tidak akan pernah tersesat. Yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Tapi faktanya menunjukkan ada segolongan orang-orang yang merasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah tapi terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang sesat dan aneh. Karena sebetulnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah sudah termasuk di dalamnya berpegang teguh terhadap pemahaman yang lurus menyangkut keduanya. Berpegang teguh pada metodologi yang tepat untuk membaca keduanya. Masuk juga di dalamnya berpegang teguh pada pendapat atau uraian para ulama yang ahli tentang keduanya. Jadi Nabi SAW ketika memberi kita wasiat supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu bukan cuma membaca keduanya saja, tapi juga berpegang teguh pada pemahaman uraian yang lurus tentang keduanya. Dan tidak ada yang bisa menguraikan pemahaman yang lurus itu kecuali para ahlinya. Dan bertanya kepada ahli pun itu bagian dari tuntunan Al-Quran. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang berilmu kalau kalian gak tahu. Al-Quran yang meminta kita itu. Karena itu kalau kita jumpai saudara-saudara kita atau sebagian saudara-saudara kita yang sudah memaparkan ini dalil dari Al-Quran, ini dalil dari Sunnah, tapi pemahamannya aneh-aneh, pemahamannya menyimpang, berbeda dengan pendapat para ulama. Itu boleh jadi dia membaca keduanya dengan cara yang salah. Nabi ketika meminta kita berpegang teguh, sekali lagi bukan hanya membaca versi kita. Bukan hanya mengakses terjemahan saja, tapi juga berpegang teguh kepada segala hal yang membuat kita paham dengan tepat menyangkut keduanya. Jadi udah masuk Pak itu, bermazhab termasuk gak Ustaz? Ya termasuk. Kan bermazhab itu bagian dari mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah melalui jalan yang terpercaya melalui para ahlinya. Itu hadis Nabi itu punya keistimewaan Bapak Ibu sekalian, jawami'ul kalim. Beliau itu punya keistimewaan kalau mengucapkan sebuah kata ringkas tapi maknanya padat dan luas. Jadi nggak usah dipersalahkan itu, orang kalau misalnya menganut pendapat ulama A, selama rujukannya benar dari Al-Quran dan Sunnah, kita katakan orang itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu mempertentangkan antara Al-Quran, Sunnah dan pendapat para ulama yang ahli. Itu sebagai pengantar. Berpegang teguh kepada Sunnah juga tuntunan Al-Quran. Salah besar kalau orang mengira, oh yang penting Quran saja, Sunnah nggak penting. Enggak. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikr. Adzikr dalam ayat ini para ulama menjelaskan Al-Quran litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada orang-orang itu.
manuzila ilaihim, sesuatu yang diturunkan kepada mereka. Ada kata engkau menjelaskan. Ulama mengatakan ungkapan engkau menjelaskan itu adalah sunnah. Jadi Quran itu nyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah dalam ayat ini. Bukan cuma kitab Allah tapi juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang keluar dari mulut beliau itu adalah wahyu. Al-Quran yang mengatakan begitu. Jadi salah besar kalau orang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran lalu melupakan sunnah sebagai panduan kedua. Itu juga pengantar tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Karena ada orang-orang yang merasa lebih cukup dengan Al-Quran lalu mengabaikan sunnah. Sementara Quran menuntun kita atau menuntut kita untuk berpegang teguh juga pada penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu jumlah sholat dari Al-Quran, tata cara sholat dari Al-Quran. Kita tidak tahu tata cara berhaji. Quran hanya memberikan panduan umum, sunnah menjelaskan. Masalah kemudian muncul Bapak Ibu sekalian, ada sebagian golongan yang dengan mudahnya menuduh saudara muslimnya tidak berpegang teguh kepada sunnah dan merasa kelompoknya lah yang paling sunnah. Padahal terkadang yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bukannya orang muslim itu meninggalkan sunnah, cuma mereka berbeda-beda pendapat. Menyangkut pemahaman sunnah. Jadi kalau ada satu kelompok, ini hadis Nabi yang bilang begini, Anda ingin menolak hadis Nabi. Kita itu tidak menolak hadis Nabi. Kita kadang-kadang hanya menolak pemahaman yang kebetulan kurang tepat menyangkut hadis Nabi. Jadi bukan sunnah Nabinya yang kita tolak, tapi pemahaman orang yang salah tentang sunnah. Karena itu kita mengajak saudara-saudara kita yang kadang-kadang merasa paling sunnah, paling berpegang teguh kepada sunnah. Coba kedepankan baik sangka. Saudara Anda yang Anda duga tidak berpegang teguh kepada sunnah itu, sebetulnya berpegang teguh kepada sunnah, cuma pemahamannya beda. Pemahamannya berbeda dan itu diakomodir, ditoleransi oleh Islam ketika ulama beda pendapat tentang hadis itu. Nah, saya malam hari ini akan mengetengahkan hadis-hadis. Kalau Bapak, Ibu baca terjemahannya itu pasti sesat. Pasti sesat. Nabi kan tadi bilang, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada dua hal ini. Kitab Allah, sunnah Nabinya. Tapi kalau kita membaca keduanya secara keliru, pasti kita sesat. Dan saya akan buktikan. Dan ini menjadi bukti bahwa membaca literatur keislaman, khususnya yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah itu tidak hanya bersandar pada terjemahan. Gak bisa. Kalau kita baca terjemahannya pasti sesat. Saya beri contoh Pak, satu-satu. Nah, ini sebagai bukti nih, bahwa kita sebagai kaum muslim harus belajar untuk bersikap terbuka. Menurut saya hadis ini begini pemahamannya. Oh, orang lain ada yang memahaminya beda. Yang satu punya rujukan, yang ini punya rujukan, mari kita terima sama-sama. Tanpa harus merasa saya berpegang teguh kepada sunnah, yang lain tidak. Itu yang kurang sehat Pak. Betul nggak Pak? Ya, yang kurang sehat kadang-kadang begitu. Kita ini nggak nolak hadis Nabi, hanya saja pemahaman kita beda dengan mereka. Dalam sebuah hadis, hadisnya sahih lagi. Hadis sahih. Suka ada orang bilang kan, ya akhi ini hadis sahih. So what kalau hadis sahih? Pemahamannya kan belum tentu sahih. Betul nggak Pak? Hadisnya sahih. Tapi terjemahan dan pemaknaannya boleh jadi tidak sahih. Karena kalau sudah dimaknai itu datang dari nalar manusia. Yang layak kita percaya siapa Pak? Ketika sudah menafsirkan hadis itu. Ya para ahlinya. Para ahlinya. Bukan pendapat kita. Bukan terjemahan kita yang dari ChatGPT atau Google itu. Nah gitu ya. Nabi SAW bersabda, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Inna asyaddan nasi adzaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling pedih siksaannya. Coba bayangkan. Paling pedih siksaannya. Di hari kiamat nanti siapa itu? Al-musawwirun. Bapak kalau baca terjemahan harfiah sekarang, versi Arab modern. Surah itu terjemahannya gambar. Musawwir itu tukang ngegambar. Berarti siapa ini? Tukang melukis, tukang moto, ya kan? Ngegambar tuh kan? Hadis ini kalau dibaca secara harfiah sebagian besar dari kita terlaknat semuanya, ya kan?
Iya, foto, melukis, apalagi. Karena istilah musawwir yang terambil dari kata surah. Kalau musawwir itu bentuk subjeknya, bentuk isim fa'ilnya. Terjemahan harfiahnya adalah penggambar. Maksudnya gimana Ustadz? Itu yang suka ngelukis-ngelukis azabnya sangat pedih di hari kiamat ya. Bapak yang suka moto-moto begini ngegambar saya, kita kalau habis selesai pengajian minta foto sama kiai, itu terlaknat berarti kalau begitu ya. Kita diazab semua itu nanti bisa-bisa. Repot kan? Kalau kita baca terjemahan harfiahnya repot kan? Karena itu penting kita melihat penjelasan para ahli. Di zaman Nabi fotografi itu belum ada. Mungkin tradisi lukis-melukis seperti yang kita kenal sekarang juga nggak dikenal. Di zaman Nabi yang dimaksud dengan musawwir itu bukan cuma penggambar. Kalau sekarang bahasa Arab modern tanya musawwir itu artinya penggambar. Atau yang suka tukang moto, yang suka tukang moto namanya musawwir. Repot kan? Kalau kita memahami hadis dengan kata yang pemaknaannya sekarang sementara zaman dulu pemaknaannya beda. Tuh lihat. Sesatlah orang itu pada akhirnya akan melaknat tuh para penggambar dan tukang fotografi itu. Para ulama menjelaskan musawwir itu dalam hadis ini maksudnya bukan penggambar. Tapi orang pembuat patung yang dengan patung itu dia bermaksud menandingi ciptaan Tuhan. Patung itu disembah sebagai sembahan lain selain Tuhan. Make sense kan? Iya enggak? Make sense. Tapi kalau dibaca secara harfiah, fotografi itu dilaknat semuanya. Nah itu sebagai bukti. Membaca dan berpegang teguh kepada sunnah tidak cukup hanya dengan terjemahan, tapi juga harus diimbangi dengan pemahaman yang benar. Di sini dijelaskan, saya bawa kitab ini ulama Al-Azhar yang nulis. Asy-Syaikh Usamah Ibrahim Muhammad Mahdi, Ustadzul Hadis wa Ulumihil Musaid bil Kuliah, asisten profesor di Universitas Al-Azhar. Judulnya ini nih. Ma'alim al-wa'i al-manhaji li faham nusus as-sunnah nabawiyah al-mutahharah. Ini bisa jadi beberapa majelis mengoreksi hadis-hadis yang selama ini kita salah pahami. Mungkin kalau ini nggak begitu populer ya, tapi saya nanti akan menampilkan hadis-hadis yang sering sekali disalah pahami. Saya kira itu cukup. Di sini ada penjelasan begitu. Kata beliau, saya bacakan teksnya. Wahadha, hadis yang tadi itu. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Ini penjelasan dari hadis yang pertama. Siapa yang dimaksud musawwir itu? Tukang moto doang? Bukan. Orang yang menyerupai ciptaan Tuhan dan ciptaan itu dijadikan sesembahan selain Tuhan. Karena itu kata beliau, hadayan tobik alat taswir al-mujassam kal asnam. Hadis yang tadi yang berisikan laknat itu yang dimaksud adalah at-taswir al-mujassam. Penggambaran fisik. Dalam arti patung, kalau asnam seperti patung. Orang buat patung, patungnya disembah selain Tuhan. Nah, itu yang kayak gitu. Amma taswir al-fotografi, taswir fotografi itu fotografi kayak kita sekarang nih. Pakai handphone, foto sama kiai. Sekarang orang zaman sekarang Pak kalau datang ke kiai itu bukan minta doa, minta foto. Itu fakta itu. Zaman kita mah kan enggak, segen. Zaman sekarang mah ya kita juga harus mengikuti zaman kan. Kadang ngajinya 1 jam. Fotonya itu kadang 1 jam juga itu di belakang itu. Begitulah aneh zaman sekarang. Anda kalau berpegang teguh kepada hadis ini secara harfiah Anda dilaknat loh itu. Iya kan? Anda musawwir. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud ammat taswir al-fotografi falaisa fihi mudahat li khalqillah. Penggambaran fotografi itu enggak ada unsur menyamakan atau menyerupai ciptaan Tuhan terus kita menyembah foto gitu. Ada yang menyembah foto itu. Kalau ada foto-foto ulama di rumah-rumah sebagian saudara kita itu, apa ada di antara mereka yang bermaksud menyembah ulama-ulama itu? Kan gak ada. Ya jadi beda lagi konteksnya. Tuh lihat, bagaimana memahami hadis tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Sekarang mari kita beralih Bapak Ibu sekalian kepada praktek yang cukup masif dipraktekkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Pakai celana cingkrang. Ada kan sebagian, sebenarnya kita nggak ada masalah dengan celana cingkrang. Tapi masalah kita adalah sama orang-orang yang merasa kalau dia berpakaian cingkrang itu dia sesuai sunnah. Yang tidak cingkrang tidak sesuai sunnah, betul nggak? Ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu. Soalnya ini hadis sahih ya akhi. Sahih hadis, ini hadis yang sahih.
Nabi melarang, mengecam orang yang pakaiannya mengelur ke bawah mata kaki. Benar sih Pak, hadisnya mah sahih, itu pemahaman yang enggak sahih. Nah, sekarang kita buktikan. Kita tidak ada masalah dengan busana, masih penting pakai celana panjang ya kan, meskipun cingkrang. Daripada pakai celana pendek, kan begitu, enggak ada masalah. Itu kebebasan individu. Orang mau pakai celana cingkrang, pakai celana 3/4, pakai celana panjang. Masalah kita ada pada sebagian orang yang merasa kalau pakai celana cingkrang, ini pakaian sunnah. Yang itu enggak sunnah ya akhi. Bener gak itu? Bener gak? Kalau saya pakai sarung nih jarang banget. Sarung saya di atas mata kaki. Bapak kalau ngelihat ulama-ulama besar itu, yang dari Libanon, dari Mesir, dari Suriah, lihat jubah-jubahnya itu. Jarang banget yang jubahnya di atas mata kaki. Di Al-Azhar itu Grand Syekh kami, pimpinan kami di Al-Azhar, itu kalau pakai jubah ya biasa, normal. Nggak ada jubah di atas mata kaki. Kalau gitu menyalahi sunnah itu ya. Pakaian gitu menyalahi sunnah. Banyak kiai-kiai di sana Pak, kalau pakai sarung itu di bawah mata kaki. Sekarang kita akan bacakan hadis yang sering dijadikan sandaran oleh mereka-mereka yang merasa paling sunnah itu. Memang hadisnya sahih, kita akan bacakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma asfalam minal ka'bain minal izar fafinnar. Sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki itu ada di neraka. Di neraka. Ancaman keras bagi orang yang memakai pakaian yang menjulur ke bawah mata kaki. Berdasarkan hadis harfiah ini begitu kan. Terjemahan harfiah hadis tadi begitu. Sesuatu yang terulur ke bawah dua mata kaki itu di neraka. Ada sebagian saudara kita yang merasa puas dengan satu hadis ini saja. No, yang pakaiannya menjulur-julur ke bawah siap-siap itu Anda di neraka loh. Karena pemahamannya nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Ternyata berdasarkan saya sebetulnya kuliah tidak di jurusan hadis. Makanya saya bawa buku yang dikarang oleh ahli hadis. Supaya penjelasannya otoritatif, bisa dipercaya. Kalau saya ngarang-ngarang kan orang nggak percaya. Kamu jurusannya jurusan akidah juga kuliahnya. Ngapain ngasih penjelasan kayak gitu? Enggak, saya mengutip penjelasan para ahli hadis. Sebetulnya yang dimaksud itu apa sih? Kok bisa ya? Maksud kita begini, sampai sini aja Pak, orang tuh bisa bertanya-tanya. Apa biasanya kan itu hadis atau Quran kalau sudah mengancam suatu perbuatan dengan neraka itu tandanya dosa besar. Sekarang apa unsur dosa di balik mengulurkan pakaian ke bawah mata kaki itu? Pertanyaan tuh, apa unsur dosanya gitu loh. Masa iya gara-gara pakaian cuman sekian senti doang langsung ancamannya neraka sekeras itu gitu loh. Berzina, minum khamar, mencuri, durhaka orang tua, dosa besar, wajar ancamannya neraka. Dosa besar tuh kadang-kadang punya konsekuensi berat. Punya dampak negatif yang berat. Mencuri itu dampak negatifnya berat. Berzina, minum khamar itu dampak negatifnya berat. Nah ini menjulurkan kain di bawah mata kaki dampak negatifnya apa? Pertanyaan awal tuh. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang dimaksud itu bukan hanya menjulurkan kain ke bawah mata kaki. Kata beliau setelah melihat hadis-hadis yang lain, ada hadis lain yang menjelaskan maksud hadis ini. Ini sebagai bukti kedua Bapak Ibu sekalian, ketika kita merujuk ke sabda Nabi, kita nggak cukup hanya dengan merujuk 1-2 hadis saja. Bagaimana kalau hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain atau dijelaskan oleh hadis yang lain. Itu ada ilmunya Pak, nggak sembarangan. Nah, ternyata ada hadis lain yang menyebutkan Nabi SAW, hadisnya juga sama-sama sahih. Man jarra thawbahu khuyala. Ada kata kunci, khuyala. Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan kainnya secara sombong, secara pongah. Mari kita berimajinasi sedikit Pak. Di zaman dulu, zaman imperium dulu, raja-raja itu kan biasa pakai pakaian jubah mengulur ke bawah. Sebagian mungkin yang anak-anak muda suka nonton film tuh, raja-raja tahu kan pakaiannya gimana? Dan mereka kalau pakai pakaian itu gimana coba, attitude-nya gimana, bahasa tubuhnya gimana? Bawa tongkat ya kan? Bukan soal pakaiannya sebetulnya, tapi ada unsur kesombongannya. Jadi itu konteks hadis ini di zaman dulu. Orang kalau mengulurkan baju ke bawah itu identik dengan pakaian-pakaian raja atau pembesar yang sombong dan pongah. Yang menjadikan itu dosa besar ternyata bukan soal pakaiannya, tapi ada unsur kesombongannya.
Pertanyaan sederhananya adalah zaman sekarang itu rata-rata Pak, kalau orang pakai pakaian celana atau pakai jubah di bawah mata kaki, ada unsur kesombongan gak sih sebetulnya? Gak ada. Adat istiadat sudah berbeda. Uruf, tradisi, culture, budaya udah beda. Beda budaya, ya berarti beda hukum lagi. Man jarra thawbu khuyala lam yanzuri. Kalau orang yang mengulurkan bajunya secara sombong, Allah tidak akan menatapnya di hari kiamat. Oh, berarti dosa besar itu. Dan make sense kalau sekarang dikasih penjelasan, itu ada unsur kesombongannya. Kesombongan kan dosa paling besar itu, di antara dosa paling besar yang Allah benci. Ya kan? Nah, lihat. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebutkan juga dalam hadis, ketika Rasulullah bilang begitu, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, inna ahad syiqqai thawbi yastarhi. Sebagian kainku itu kadang-kadang mengulur juga Rasulullah ke bawah. Abu Bakar tuh. Abu Bakar juga kadang-kadang katanya pakaian yang ngulur ke bawah. Illa an ata'ahad dzalika minhu. Kecuali kalau saya tarik lagi. Terus Rasulullah bilang apa? Innaka, Nabi bilang sama Abu Bakar, innaka lastatasna dzalika khuyala. Abu Bakar, kalau kamu pakai gitu nggak diiring-iring kesombongan, jadi nggak masalah. Tuh lihat. Kalau orang hanya berhenti pada satu hadis yang tadi, mengabaikan hadis penjelasnya, apa yang terjadi? Gampang menyesatkan, gampang menuduh saudara muslimnya tidak berpegang teguh kepada sunnah. Padahal yang menjadi perbedaan antara kita bukan soal merujuk sunnah. Perbedaan di antara kita adalah seputar pemahaman tentang sunnah.